Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri Nur Laila, Umi Umaya, dan Sa'dia. Di sini kelompok saya akan menjelaskan materi tentang muncul dan berkembangnya gerakan Renaissance di Eropa dan dampak bagi penjajahan di Eropa. Langsung saja simak videonya. Yang pertama yaitu ada faktor-faktor munculnya Renaissance. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Francis Michel de Certeau Renaissance berpendapat bahwa muncul karena bubarnya jaringan-jaringan sosial lama dan pertumbuhan elit baru yang terspesialisasi sehingga gereja berusaha untuk kembali mendesak kendali dan menyatukan kembali masyarakat lewat pemakaian berbagai teknik visual dengan cara-cara mengadakan pameran untuk mengilhami kepercayaan. Khotbah-khotbah bertarget dengan menggunakan citra-citra dan teladan-teladan dan sebagainya yang diambil dari pemikiran budaya klasik sehingga dapat mempersatukan kembali gereja yang terpecah belah akibat skisma perang agama. Selanjutnya yaitu Renaissance muncul dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis pada zaman abad pertengahan menjadi optimistis. Faktor lain adalah sebagai gerakan kultural pada awalnya merupakan pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada pertengahan abad 14 berakar pada cita-cita kesatriaan abad pertengahan yang menginginkan kemewahan, kemegahan, keperkasaan, dan kemansyuran. Mereka mensinteskan gagasan Kristani dengan pemikiran klasik atau Yunani sampai Romawi. Tujuan utamanya gerakan ini adalah mempersatukan kembali gereja yang terpecah belah akibat skisma atau perang agama. Timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis zaman abad pertengahan menjadi optimistis. Dukungan dari keluarga saudagar kaya semakin menggelarkan semangat Renaissance sehingga menyebar ke seluruh Italia dan Eropa. B. Keadaan Eropa menjelang Renaissance. Latar belakang timbulnya Renaissance jika dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada kondisi sosial. Saat itu, kehidupan masyarakat Eropa sangat terikat pada doktrin gereja. Yang kedua, ada kondisi budaya. Terjadi pembatasan kebebasan seni dalam arti bahwa seni hanya tentang tokoh-tokoh Injil dan kehebatan gereja. Yang ketiga, ada kondisi politik. Raja yang secara teoritis merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara, kenyataannya hanya menjadi juru damai. Kekuasaan politik ada pada kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Keduanya memiliki pasukan militer yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melancarkan ambisinya. Ada kalanya kekuatan militer kaum bangsawan dan kaum gereja lebih kuat dari kekuatan militer milik raja. Yang terakhir ada kondisi ekonomi. Berlaku sistem ekonomi tertutup yang menguasai perekonomian hanya golongan penguasa. Saya Umi Umaya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Renaissance. Yang pertama yaitu Dante Alighieri. Nah, Dante mulai menjadi pengkritik dan penentang otoritas moral kepausan yang dinilai tidak adil dan tidak bermoral. Puncaknya dia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul The Monarchia atau On Monarchy yang berisi tentang kedudukan
keabsahan si Paus sebagai pemimpin spiritual tertinggi Gereja Katolik, mengapa sekaligus menjadi raja dunia atau kerajaan kepausan yang otoriter. Hasil karya Dante antara lain adalah La Vita Nuova atau The New Life, berisi tentang gambaran pertumbuhan cinta manusia, atau yang kedua yaitu Komedia yang dituliskan ketika dia berada dalam pengasingan panjang di Ravenna. Nah, tokoh yang kedua yaitu Lorenzo Valla. Salah satu ungkapannya yang sangat terkenal adalah mengorbankan hidup demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebajikan tertinggi, kehormatan tertinggi, dan pahala tertinggi. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Niccolo Marsifala. Niccolo adalah filosof politik Italia. Niccolo Machiavelli lahir tahun 1469 di Florence, Italia. Ayahnya seorang ahli hukum. Pada usia 29 tahun, Machiavelli memperoleh kedudukan tinggi di pemerintahan sipil Florence. Selama 14 tahun sesudah itu, dia mengabdi kepada Republik Florentina dan terlibat dalam berbagai misi diplomatik atas namanya, melakukan perjalanan ke Prancis, Jerman, dan di negara Italia. Nah, selanjutnya tokoh yang keempat yaitu Boccaccio. Giovanni Boccaccio lahir di Certaldo, Italia tahun 1313 dari seorang pedagang yang berasal dari Firenze. Hasil karyanya antara lain cerita epos seperti The Bed atau Aeneid, prosa seperti Ameto, puisi seperti Amoroso Vision dan Ninfail Fiesolan. Puncak karyanya Decameron. Karya sastra lainnya The Genealogies Derum Gentilium atau On the Genealogy of God yang tersusun dalam 15 jilid. Yang kelima yaitu tokoh Francesco Petrarca, lahir pada 20 Juli 1330 di Tuscan. Ia belajar hukum di Montpellier dan melanjutkan ke Universitas Bologna. Namun, ia lebih tertarik pada seni sastra dan seni lukis. Dia seorang humanis yang mengagumi hal-hal serba naturalis, polos, dan apa adanya. Salah satu ungkapannya pada alam dituangkan dalam karya tulis yang diberi nama Ikaros. Yang keenam yaitu tokoh Desiderius Erasmus. Erasmus lahir pada 27 Oktober 1466 di Gouda. Ibunya bernama Margaret. Setelah lulus dari sekolah atas, ia melanjutkan ke Biara Agustin di Stein hingga menjadi pastor, kemudian melanjutkan ke Universitas Paris. Hasil karya Erasmus dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok karya-karya satiris dengan tujuan ingin mengungkap segala kelemahan, penyakit, korup, munafik yang melanda warga masyarakat seperti Price of Folly. Yang kedua yaitu karya bernada satiris berupa pesan moral yang diharapkan dapat memperbaiki atau mempengaruhi mentalitas kaum Katolik, seperti buku yang berjudul Handbook of the Christian Knight, lalu buku The Complaint of Peace. Yang ketiga, kelompok dalam bentuk terjemahan. Selanjutnya yaitu ada dampak positif. Yang pertama, adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di mana terjadinya
pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu lain mulai lepas dari ilmu agama dan falsafahnya, misalnya ilmu sosial, ilmu bumi, ilmu sejarah, dan lain-lain. Begitu juga dengan ilmu eksak seperti ilmu alam. Yang kedua, kebangunan kembali dari peradaban. Zaman ini membongkar hasil peradaban Yunani Romawi. Yang ketiga, Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat kembali perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Selanjutnya nomor 4, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Yang kelima, Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Nah, yang keenam atau terakhir, mendorong pencarian daerah baru sehingga berkobarlah era penjelajahan samudra. Lalu selanjutnya ada dampak negatif. Era pada periode ini benar-benar mendapat ancaman dari orang-orang Arab. Pada Khalifah Umayyah telah meluaskan wilayah taklukannya hingga daerah-daerah seputar pintu-pintu gerbang Konstantinopel, walaupun pada akhirnya pengepungan yang dilakukan Arab gagal total. Yang kedua, munculnya isu yang disebut kontroversi konoklasik yang berisi bahwa apakah imaji-imaji tentang Tuhan Kristus dan Sang Perawan Maria serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan di dalam misa atau tidak. Nah, kontroversi ini mengundang persoalan lama, yaitu tentang kebebasan agama yang terpisah dan bebas dari organisasi politik. Yang ketiga, pada masa ini selain terjadi kebangunan kembali, juga terjadi kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.